Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022-433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu main hakim sendiri. Baik, jadi main hakim itu adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan menghukum, menyerang, atau memberikan sanksi kepada orang yang dianggap bersalah tanpa melalui proses hukum yang sah. Secara umum, tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Dalam negara yang berdasarkan hukum, termasuk Indonesia, penentuan apakah seseorang bersalah dan pemberian sanksi merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, bukan individu atau kelompok masyarakat. Main hakim sendiri terjadi ketika seseorang atau kelompok menuduh orang lain melakukan tindak pidana atau pelanggaran, mengambil tindakan hukuman tanpa menunggu penyelidikan atau putusan pengadilan, dan menggunakan kekerasan fisik, ancaman, perusakan, atau bentuk hukuman lain atas inisiatif sendiri. Contohnya, seperti yang pertama, masa memukuli orang yang diduga mencuri. Kedua, membakar rumah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan. Ketiga, mengikat dan mengarak seseorang karena diduga melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir, merusak kendaraan milik orang lain yang dianggap bersalah. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, ada pun beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan ini, antara lain, yang pertama, kemarahan masyarakat terhadap suatu peristiwa. Kedua, ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum. Ketiga, informasi yang belum terverifikasi atau penyebaran rumor. Keempat, emosi yang memuncak sehingga orang bertindak tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. Dan yang terakhir, pengaruh massa di mana seseorang ikut melakukan kekerasan karena terdorong oleh tindakan orang lain. Main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, karena yang pertama, mengabaikan asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, tidak memberi kesempatan kepada orang yang dituduh untuk membela diri. Ketiga, beresiko menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Keempat, dapat menyebabkan luka berat, kematian, atau kerugian harta benda. Dan yang terakhir, memicu tindakan balas dendam dan mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya, ada pun dampak main hakim sendiri, yaitu meliputi yang pertama, bagi korban. Jadi bagi korban itu ada cedera, trauma psikologis, kehilangan harta, benda, bahkan meninggal dunia. Bagi pelaku, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan, tergantung fakta dan hukum yang berlaku. Dan bagi masyarakat, menimbulkan rasa takut, mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum, dan meningkatkan potensi konflik. Baik, jadi kesimpulannya, main hakim sendiri adalah tindakan menghukum seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah. Secara umum, tindakan ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengabaikan asas praduga tak bersalah, beresiko menghukum orang yang tidak bersalah, dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana, penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jadi bukan melalui tindakan kekerasan atau penghukuman oleh masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.